Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali di mobile application pertemuan ke-6. Hari ini saya ingin melanjutkan materi untuk hari ini mengenai document and collection sebagai bagian daripada Firebase. Nah, prinsip atau model data daripada Firebase itu salah satunya adalah document and collection atau collection and document, sama aja ya. Nah, karena memang Firebase itu menggunakan collection dan dokumen sebagai cara untuk menyimpan datanya, maka kita wajib tahu bagaimana data itu disimpan. Dan memang tidak bisa disamakan dengan kolom, model, tabel yang ada di database pada umumnya. Ya. Collection and document itu adalah sebuah metode khusus yang digunakan untuk menyimpan data. Ya. Nah, ibaratnya sebuah data itu disimpan dalam sebuah dokumen. Ya. Dokumen-dokumen yang sangat kecil itu kemudian disimpan menjadi yang namanya koleksi. Ya. Dalam Firebase itu biasanya menyimpan data dengan ukuran yang sangat kecil. Jadi dokumen itu tidak boleh terlalu gemuk. Ya, ibaratnya kalau kalian baca buku, jika satu lembar itu adalah dokumen, maka satu buku itu adalah koleksi. Ya, tapi kalau kita skalakannya lebih besar lagi, satu dokumen itu adalah satu buku, maka satu collection adalah satu raknya. Ya, ini ada ilustrasinya, saya sudah menyiapkan. Di sini ada sebuah perpustakaan yang bisa kalian lihat. Ya, masing-masing daripada rak penyimpanan buku ada yang namanya koleksi. Ya, jika satu dokumen ya yang ada di sini kecil sekali ya, satu buku di sini jika kita samakan atau kita ibaratkan dengan dokumen ya kecil ini, maka satu rak ini itu adalah koleksi. Makanya kalau di perpustakaan ada rak khusus biologi, ada rak khusus sejarah, ada rak khusus matematika. Makanya kita bilang itu adalah koleksi matematika, ada koleksi biologi, ada koleksi sejarah. Itu adalah koleksi. Maka jika kita ibaratkan semuanya satu kumpulan itu, maka satu perpustakaan adalah satu database. Ya. Jadi memang koleksi dan dokumen mengambil analogi ini karena sangat mudah untuk menyimpan datanya. Jadi di dalam buku itu bisa macam-macam isinya. Bisa gambar, bisa foto, bisa tulisan, ya, atau bahkan terkadang ada CD-nya, ya. Itu bisa diibaratkan seperti itu. Nah, itu adalah dokumen dan koleksi. Nah, apa sih dokumen itu? Kalau kita lihat dari sisi datanya, ya. Jadi kalau kita dokumen itu dalam dunia Firebase atau NoSQL adalah satuan terkecil daripada datanya. Ya, satuan terkecil kayak lembaran-lembaran itu. Nah, isinya itu adalah datanya yang disimpan dalam bentuk key dan value. Ya, key dan value. Jadi selalu pasangan bentuknya. Nah, di sini ada sebuah contoh sebuah dokumen bernama a love list. Ya. Dia berisikan data nama ya dan tahun lahirnya. Ini yang versi simpelnya seperti ini. Tapi terkadang di dunia Firebase ataupun NoSQL bisa dibentuk dalam bentuk nested atau bersarang. Ini sangat dibolehkan di NoSQL. Tapi kalau kita terapkan di tabel-tabel biasa, ini sangat sulit. Ya, harus dipecah-pecah lagi. Ya, itu ribetnya kalau versi yang standar. Ya.
Ini sebagai contoh ya, yang kemarin kalian praktikkan. Di sini ada dokumen dengan kosong. Nah, dokumen ini sebenarnya bisa random, ya, bisa random atau kalian bisa tentukan sendiri apa isinya. Tapi biasanya kalau di Firebase itu dia datanya acak secara defaultnya. Ya, defaultnya adalah acak untuk keamanan data. Ya. Nah, di dalam dokumennya ini ada nama email, ada email, ada password, ya. Ini standar dokumen seperti ini. Ya, tidak boleh terlalu ribet dan tidak boleh terlalu banyak. Ya. Nah, kenapa kok datanya mirip JSON? Ya, kenapa kok mirip? Tapi memang faktanya data yang ada di NoSQL itu adalah JSON. Ini tipe ya. Adalah memang JSON. Ya. Cuma ada perbedaan tipe data tambahan itu dan ukurannya dibatasi hingga 1 MB. Ya, jadi dokumen yang kita pakai di Firebase adalah JSON versi ringan. Jadi tidak boleh terlalu berat isinya. Ya. Kemudian kita naik ke satu tingkat. Di situ ada yang namanya koleksi. Nah, koleksi ini menyimpan dokumen-dokumen tadi di satu kategori. Ya, ingat satu kategori. Jadi dia hanya boleh user, berarti dia hanya boleh menyimpan satu jenis data, yaitu data pengguna. Tidak boleh data lain, tidak boleh data keuangan, tidak boleh ya. Kemudian lokasi aktifnya di mana itu tidak boleh. Hanya boleh nama dan tahun. Ya. Memang dikategorikan ya seperti yang saya bilang tadi. Ini koleksi matematika, ini koleksi sejarah. Berarti isinya cuma sejarah atau matematika. Sama juga dengan koleksi di dunia Firebase. Isinya hanya user ya user, keuangan ya keuangan. Itu yang membedakan antara koleksi dan dokumen. Ya. Ini yang sudah kalian praktikkan juga ya. Jadi nanti semua dokumen yang berkaitan dengan user akan disimpan di sini dalam satu kategori ini, user. Ya, jadi data lain selain user tidak boleh masuk di sini. Ya, sebenarnya ini sangat simpel sekali bentuknya. Ya. Nah, karena skema daripada Cloud Firestore maupun real-time database itu tidak ada bentuknya, maka si developer boleh menggunakan kebebasan penuh atau jenis data yang dimasukkan ke tiap dokumen. Jadi dokumen itu boleh dalam bentuk lain, ya, selama koleksinya adalah sama. Ya, kenapa disamakan? Biar query-nya gampang. Ya, query-nya gampang. Kita pengen cari user, maka kita pakai koleksi user. Kalau kita pengen cari data keuangan, kita cari koleksi di keuangan. Jadi sudah ada kategorinya sendiri, kita tinggal mencari di mana dia berada saja. Ya. Nah, yang saya bilang tadi, nama dokumen sifatnya adalah unik. Ya, si ini tadi, ini adalah unik. Programmer boleh ngasih sendiri, ya yang seperti tadi, kalau saya tadi itu ngasih sendiri, atau ID dibuat secara acak oleh sistem. Kalau kalian nggak ngasih user ID-nya atau ID dokumennya, maka Firebase akan bikin sendiri datanya. Ya. Nah, kehebatan lain daripada dokumen dan koleksi, kalau datamu sudah kehapus atau dokumen yang paling terakhir yang ada di situ sudah dihapus, maka koleksi atau collection juga akan ikut hilang. Nanti bisa dibuktikan waktu praktikum, kalian coba delete sambil mantengi konsol, kalian delete. Nah, di saat itulah kalian akan melihat data
delete sekaligus dengan koleksinya. Ya. Nah, saya rasa untuk teknik query-nya sudah pada paham ya. Yang paling penting dalam melakukan query menggunakan dokumen dan collection adalah referer atau referensi. Referensinya. Di praktikum kalian sudah menggunakan dbref, itu adalah referensi, dan ketika kalian melakukan set value maupun remove value, di situ menunjukkan seperti ini. Cuma bedanya kalau real time database kita pakainya child ya, tapi kalau pakai Firestore kita pakainya collection dan dokumen. Tidak jauh beda, cuma ganti keyword saja. Ya. Kalau mau mengakses collection kita pakainya db collection. Ya, beda dikit saja dengan real time database, cuma beda keyword, tapi sistematikanya dia sama. Kemudian pertanyaannya adalah bagaimana dengan data yang sifatnya hierarki alias ada susunannya. Sebagai contoh adalah chat room ya, ada room A, room B, di situ ada namamu ya. Nah, dalam penyimpanannya pesan-pesan seperti chatting itu tidak disimpan dalam dokumen karena kebanyakan. Ya, ingat dokumen harus kecil atau ringan. Maka sebagai gantinya dibuatlah yang namanya sub koleksi yang diletakkan di dokumen. Ya, nanti akan bentuknya seperti ini. Ini adalah koleksi utama, ini dokumennya, ya. Nah, nanti di dalamnya bisa ada sub koleksi. Sub koleksi nanti isinya ada sub pesan yang isinya adalah pesan-pesan kecil. Isinya adalah pesan-pesan kecil, jadi bisa banyak pesan itu, tapi yang penting pesannya kecil, itu tidak masalah. Ya, kayak buku. Buku kan isinya kan lembaran-lembaran kecil. Ya, 1 lembar, 2 lembar, sampai 500 lembar, tapi ketika dibukukan, dia menjadi satu koleksi. Maka konsep itu sama di Firebase. Ya, jadi nggak masalah dokumen itu banyak, meskipun dia ukurannya kecil. Ukurannya kecil, tapi lembarnya banyak itu tidak masalah di Firebase. Ya, itu adalah prinsip daripada dokumen dan koleksi. Lalu bagaimana bentukannya? Bentukannya agak lucu. Untuk referingnya, kita masuk ke koleksi dulu ke roomnya, masuk dulu ke dokumennya, kita masuk dulu ke sub koleksinya, baru kita mengakses pesannya. Ya. Nah, yang kalian lihat inilah sebenarnya yang kalian diimplementasikan di dunia chatroom. Ya, entah itu WhatsApp, Messenger, Telegram, itu mereka menggunakan konsep ini. Jadi kalian bisa mendelete satu pesan, tapi pesan lainnya tidak ke delete. Coba andaikan pesan-pesan itu dimasukkan ke dalam satu dokumen, pasti hilang semuanya, meskipun kalian cuma delete satu. Ya, kalian bisa mendelete individual karena pesan kalian disimpan menjadi satu lembaran dokumen. Ya, itu adalah dunia dokumen, koleksi and dokumen. Oke, jadi itu saja untuk hari ini. Saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa kembali di pertemuan berikutnya.